قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jadi kita sudah ada di Taman Festival Padanggala. Jadi insya Allah kali ini kita akan mengeksplor tempat ini yang banyak sekali mitos, dan insya Allah kita akan membahas secara syariat Islam seperti apa memandangnya, sebagai akidah Islam harus bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Maka insya Allah kita akan eksplor dan insya Allah akan saya jabarkan semuanya. Nah, di samping kiri saya yang tengah ini ada Mas Satria yang Masya Allah dulunya beliau pernah terkena sihir. Lalu alhamdulillah berkat izin Allah kita ruqyah, di lehernya itu dulu ada benjolan, dan alhamdulillah hilang atas izin Allah. Dan sekarang kita aja apakah beliau masih intensif atau dalam artian masih sensitif dengan hal-hal seperti itu atau tidak. Nanti akan kita tanya beberapa hal kepada Mas Satria. Dan samping saya lagi ada Mas Tony, jadi beliau sebagai kameramen nanti yang akan membawa kamera tersebut. Terus ikutin jejak kami. Jadi ya inilah bangunan-bangunan kosong yang dulunya di sini. Ini adalah taman festival yang sangat megah di Bali terutama. Pada tahun tempat ini dibangun pada tahun 1997 hingga akhir tahun 2000-an tempat ini sudah terbengkalai selama kurang lebih 18 tahun. Jadi mitosnya di tempat ini banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, terutama jika di kalangan masyarakat Bali khususnya itu banyak sekali orang mengambil ilmu-ilmu, dalam artian ilmu penglihatan itu banyak sekali yang bertambah di sini. Ya, gitu, seperti itu. Mungkin Mas Satria ada yang bisa dijelasin? Ada koneksi apa? Mungkin yang saya rasain di bagian sana, kayak ada sosok perempuan ya. Coba mungkin kita bisa ke sana. Ini teman-teman, ini tangannya beliau gerak sendiri. Nggak saya kirain ya, Mas. Nah itu tadi Mas Satria terasa tertarik oleh energi-energi yang ada di sini. Ini ketika kita berada di tempat-tempat seperti ini, kita ada sunnahnya yang Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwasanya ketika kita masuk di suatu tempat, terutama tempat tersebut dimitoskan angker, maka kita wajib untuk berdoa. Berdoanya seperti ini: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, diulang sebanyak 3 kali dan insya Allah kita akan terbebas atau kita tidak akan disentuh dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, jadi mulai dari manusia, hewan ataupun bangsa jin terutama. Jadi tempat-tempat seperti ini memang kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Jika memang kita tidak hafal membaca doa tersebut, kita bisa membaca ta'awud ataupun membaca ayat kursi atau 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, seperti itu.
Yuk kita eksplor sana lagi. Jadi teman-teman, kita ada di ruang teater. Jadi ruang teater ini banyak sekali mitos yang berkembang, dalam artian tempat ini dulu adalah salah satu sosok, yaitu yang badannya tinggi, besar, warna hitam. Biasa masyarakat kita menyebutnya dengan istilah genderuwo. Nah, banyak sekali saya lihat di channel-channel YouTube yang lain, bahwasanya ketika mereka di sini mereka diganggu oleh sosok tersebut. Entah gangguannya seperti apa. Kalau bisa dibilang memang di suasana sini ini cukup mencekam. Dalam artian mencekamnya karena apa? Karena yang satu, aliran udara sini nggak ada. Nah, jendela atau ventilasi sini tidak ada. Jadi artian kita masuk ke sebelah sana itu sudah tutup semuanya. Jadi oksigen nggak ada masuk, udara nggak ada masuk, jadi mencekam suasananya. Itu hanya manifestasi dari pemikiran kita. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa tempat ini dibilang tempat yang cukup mencekam. Mencekamnya karena apa? Ya karena ventilasinya nggak ada ya, Mas. Itu manifestasi dari pemikiran kita aja. Kita sebagai seorang muslim, kita berakidahkan Islam, kita tidak boleh takut pada tempat-tempat yang dimitoskan angker terutama. Nah, lebih bagusnya lagi, ada sebuah riwayat menyatakan bahwasanya kalau kita pergi di suatu tempat, kita harus melantunkan azan. Nah, tempatnya yang dikatakan angker, dikatakan mitosnya banyak sekali gangguan-gangguan. Insya Allah saya akan melantunkan azan di sini. Insya Allah tempatnya akan menjadi netral atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin saya rasanya, Allahu a'lam, mungkin saya ngerasain di tengah itu kayak ada sosok yang besar berdiri, kayak lagi tidak suka kalau kita ada di sini. Mungkin itu aja yang saya rasain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenang tuh kayak gimana ya? Tadi berat bagian kepala, pas setelah azan tuh kayak ada yang lari, lama-lama enteng badan. Entah dia bakal balik lagi atau enggak, wallahu alam. Yang saya rasain emang agak mendingan. Itu aja. Jadi sini teman-teman, ketika kita udah keluar dari ruang teater, ini subhanallah ya, bau busuknya sangat menyengat. Kita cari di sekitar sini nggak ada bangkai binatang yang meninggal ataupun bangkai sebagainya. Ini wallahu alam bau dari mana? Bau busuknya menyengat sekali. Bukan bau kotoran, bukan bau apa, ini bau busuk sekali.
kayak ada sosok perempuan, gimana ya, kukunya panjang, badannya besar, ada ininya hitam golongan, ada kuku warna putih tajam. Ini seolah-olah mau mendekat. Jadi kita tadi masuk di salah satu ruangan yang mungkin itu ada ruangan sound systemnya di teater. Kita masuk ke sana dan qadarullah tadi ada suara, entah itu suara apa. Saya juga nggak tahu itu suara apa, tapi dugaan saya itu ada suara ular. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. 18 tahun lebih, jadi tempatnya seperti ini jadinya. Bismillah.